Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sil Cooking. Hari ini Sil mau bagiin resep yang super duper gampang. Ini adalah red velvet, termoist, terempuk, terenak, terlembut. Dan ini Sil buat tanpa mixer, tanpa oven, dan juga tanpa kukus. Cara buatnya juga super duper gampang banget. Karena ini tanpa mixer tapi hasilnya lembut banget. Bisa teman-teman lihat, ini kelihatan ya lembut banget. Dan juga hasilnya empuk dan moist banget. Red velvet cupcake ini juga rasanya enak banget. Dan rasa red velvetnya itu dapet, dia keluar dan lembut banget di mulut. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara bikinnya, silahkan kasih tahu pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita persiapkan bahannya dulu ya. Di sini Sil pakai susu UHT merek Ultra Milk dan 1 buah jeruk nipis. Selanjutnya kita akan buat buttermilknya. Ini kita pakai sebanyak 150 gram aja ya teman-teman. Kalau ada lebih dikit nggak apa-apa. Terus kita masukkan jeruk nipisnya sebanyak 10 gram. Jadinya totalnya jadi 160 ya. Lebih sedikit nggak apa-apa. Jeruk nipis ini kita harapkan akan menggumpalkan susu hingga menyerupai buttermilk. Nah ini kita aduk-aduk aja dan kita diamkan selama 15 menit ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan dulu. Kemudian kita persiapkan bahan-bahan keringnya. Di sini ada tepung, Sil pakai tepung kiloan merek segitiga biru. Kemudian ada gula kastrol atau gula halus. Kalau teman-teman punya gula pasir bisa di blender aja. Ini biar gampang aja sih nyampurnya. Terusnya ada cocoa powder dan ada coklat putih. Dan di sini Sil pakai butter ya, unsalted butter dan 1 buah telur. Dan juga ada garam, baking soda dan baking powder. Baking soda dan baking powder beda ya teman-teman. Terusnya ada vanilla. Dan yang pastinya ada pasta red velvet. Kalau teman-teman nggak punya pasta red velvet, pakai aja pasta warna merah ya, merah tua bisa kok. Terusnya di sini ada buttercream. Ini Sil bikin sendiri. Next, cara membuat. Pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu. Kemudian masukkan butter. Ini butter kiloan ya teman-teman. Sil beli mereknya Hulman. Satu bungkusnya itu Rp5.000. Beratnya sekitar 75 gram. Kemudian kita masukkan gula halus. Terusnya ini tinggal diaduk-aduk aja teman-teman. Ini enak ya aduknya karena ini gula halus. Kalau gula pasir mungkin agak lebih bergerindil ya. Gulanya dimasukkan secara bertahap biar gampang aja aduknya. Oh ya, ini unsalted butter ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti pakai margarin bisa, tapi mungkin garamnya dikurangin. Oh iya, selamat datang ya buat kalian yang baru mampir di channel ini. Mari bergabung dengan menekan tombol merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya juga agar channel ini bisa tetap berbagi dengan kalian semua. Karena Sil membagikan resep seru setiap 2 hari sekali ya. Beberapa hari yang lalu itu memang belum sempat upload, Sil mohon maaf banget karena berbagai macam kendala yang mengharuskan untuk tidak upload, yang memaksa untuk tidak upload, makanya Sil belum sempat upload dan lagi di luar kota juga. Tapi sekarang Sil akan berusaha konsisten lagi untuk berbagi resep-resep seru untuk kita semua. Untuk kalian semua, Sil akan berbagi setiap 2 hari sekali untuk resep-resep seru lainnya. Makanya di support dong dengan klik tombol merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita saling support, saling bantu, dan saling memberi semangat ya teman-teman. Oh iya, selanjutnya kita masukkan telur. Ini jangan overmix ya teman-teman, dikocok asal aja, yang penting udah tercampur. Nggak usah yang terlalu dikocok, nggak usah. Yang penting udah nyampur aja, si kuning telurnya udah nggak kelihatan bergerindil dan si putih telurnya udah nyampur dengan baik. Ini nanti kalau terlalu kencang kayak tadi nanti overmix teman-teman. Jadi ngaduknya kayak gini aja biasa. Kalau udah tercampur, udah. Selanjutnya kita sisihkan.
Selanjutnya kita masukkan coklat putih. Di sini sil pakainya 2, ada coklat, cocoa powder, dan coklat putih. Itu biar apa? Biar warnanya tuh nggak terlalu gelap ya teman-teman. Jadi kita pakainya coklat putih. Ini dipotong-potong aja, dipotong-potong halus, nanti dilelehin atau ditaruh di dalam magic comb aja ya, di dalam magic jar. Nanti dia meleleh. Nah, setelah 15 menit susunya udah mulai menggumpal, baru kita masukkan pasta red velvet secukupnya ya teman-teman. Kalau misalkan kurang bisa ditambahin secukupnya aja. Ini nggak usah khawatir ya kalau warnanya agak terang. Nanti kalau udah kena coklat, nanti dia agak jadi lebih gelap teman-teman. Ini diaduk aja. Ini susunya bagian bawah jadi kayak yogurt gitu ya, agak berat karena dia sudah menggumpal teman-teman. Kemudian kita masukkan di adonannya. Kita masukkannya secara bertahap dan aduknya pakai spatula aja ya teman-teman, biar nggak overmix. Masukkan susunya, masukkan bergantian dengan terigu ya teman-teman, biar nyampurnya bagus. Kita masukkan dengan terigu ganti-gantian. Jadi sambil kita campur susunya, sambil kita campur terigunya juga secara bergantian. Kita kocok asal aja ya teman-teman, biar nggak overmix. Setelah semuanya tercampur, kemudian kita masukkan cocoa powder sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Kita campur-campur, nanti warnanya jadi gelap teman-teman. Terakhir kita tambahkan baking powder, kemudian garam, kemudian vanili. Ini sedikit saja ya, jangan banyak-banyak nanti pahit. Kemudian yang terakhir itu adalah baking soda. Lalu kita masukkan coklat putih. Kemudian kita campur-campur semua sampai tercampur rata. Baking soda dan baking powder harus masuk di terakhir ya teman-teman. Selanjutnya terakhir kita tambahkan jeruk nipis lagi. Zat asam ini nantinya akan melunturkan warna coklat pada adonan dan membuat warna coklat itu terlihat kemerah-merahan, hingga warna merah di red velvet kita jadi lebih bagus teman-teman. Selain jeruk nipis, kalian bisa pakai juga cuka ya teman-teman, cuka dapur yang biasanya ada di dapur. Ini merupakan poin penting dari red velvet cake ya, atau red velvet cupcake. Jadi warna merah dari red velvet itu nanti akan keluar teman-teman. Kemudian kita tata di dalam loyang cupcake. Kalau teman-teman nggak punya juga nggak apa-apa, langsung aja. Karena ini adonannya nggak cair ya, adonannya cukup kental, jadinya nggak khawatir tumpah ya teman-teman. Mungkin kalau nggak pakai loyang cupcake, teman-teman bisa tambahin kertas cupcake-nya jadi 4 atau 5 lapis gitu. Nanti kan yang kotor di atasnya aja, yang di bawahnya bisa dipakai lagi. Kemudian nyalakan kompor dengan api paling kecil, lalu lapisin dengan besi tebal. Kalian bisa pakai apa aja yang ada di rumah, besi yang penting tebal. Lalu di sini saya pakai happy coal. Kemudian dikasih air, ini kayak teknik aubain mari gitu ya teman-teman. Kemudian kita tutup dan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Ini sil pakai stopwatch.
selama 30 menit. Kalau sudah selesai, kita buka. Nah, ini bisa dilihat ya, merahnya keluar. Jadi coklatnya luntur dengan perasan jeruk nipis tadi, air lemon. Ini kita tes tusuk ya teman-teman, ini matang. Kita tunggu dingin dulu, baru kita beri buttercream ya. Kalau mau lebih enak lagi pakai cream cheese frosting, tapi pakai buttercream juga udah enak kok. Kemudian kita buat motifnya. Ini terserah ya teman-teman, sesuai selera aja. Sedangkan untuk atasnya kita bisa kasih garnish biskuit, remahan biskuit sama remahan dari red velvet itu sendiri. Ini sesuai selera aja ya teman-teman, gimana dikreasikannya. Nah, cupcake kita udah jadi teman-teman, hasilnya kayak gini ya. Warna merahnya keluar karena coklatnya luntur dengan asam dari jeruk nipis. Dia warnanya jadi bagus ya teman-teman. Merahnya dapet. Ini juga enak banget, lembut. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like. Dan resep ini bisa dipraktekkan di rumah. Dan jangan lupa subscribe sebagai dukungan. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.